Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Syarifah dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040004. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, yang mana fungsi prinsip ini adalah untuk mengarahkan proses perencanaan agar lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tanpa prinsip ini, kurikulum bisa kehilangan arah dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan jantung pendidikan karena menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar tujuan ini dapat berjalan tercapai dengan baik. Sumber prinsip pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, data empiris, yang mana berdasarkan penelitian dan fakta di lapangan. Yang kedua, ada data eksperimen, yaitu hasil uji coba metode dan kurikulum yang baru. Yang ketiga, ada aspirasi masyarakat, yaitu nilai budaya dan harapan pada masyarakat. Yang keempat, nilai serta akal sehat, yaitu pertimbangan moral dan kemanusiaan. Artinya, kurikulum ini disusun tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan data dan nilai yang kuat. Prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri dari 5 elemen. Yang pertama ada relevansi, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang kedua, ada fleksibilitas, yaitu kurikulum harus bisa menyesuaikan kondisi peserta didik. Yang ketiga, ada kontinuitas, yaitu ada kesinambungan antar jenjang pendidikan. Yang keempat, ada efisiensi, yaitu penggunaan waktu dan sumber daya harus dengan optimal. Yang kelima, ada efektivitas, yaitu tujuan pembelajaran harus tercapai. Kelima prinsip ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam pembangunan kurikulum tersebut. Selain itu, ada prinsip khusus juga nih yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran harus jelas, gak boleh asal-asalan, jadi harus benar-benar jelas. Yang kedua, ada materi harus relevan dan sesuai dengan perkembangan siswa atau peserta didik. Yang ketiga, ada proses belajar harus aktif dan menarik. Contohnya seperti adain ice breaking atau tanya jawab kepada peserta didik. Terus ada media pembelajaran harus tepat. Terus juga ada evaluasi harus objektif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga membantu agar pembelajaran ini itu berjalan dengan lebih efektif dan beraturan di dalam kelas. Nah, teman-teman, sekarang udah masuk di tahap yang terakhir nih, yaitu kesimpulan. Yang mana kesimpulan dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah
sangat penting sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan siswa atau peserta didik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas lagi. Mungkin cukup sekian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.